Sejarah Kutai ini harus dibujuri dulu, harus dibetuli, dibujuri lah. Jangan sampai sejarah itu dibengkok-bengkokkan gitu. Kenapa sejarah tidak bisa dibujuri? Karena orang yang menciptakan sejarahnya mau masuk di situ. Padahal dia ada di situ. Oke lah, partai A, partai B. Silakan masing-masing dengan cara-cara itu untuk mencapai kursi tadi kan. Tapi jangan sampai betis kawan dikait ya. Oh iya, jadi pokoknya. Rencana itu Kisah, hari ini kedatangan tamu tokoh Kutai, tokoh senior lah, yaitu Ayahanda Safruddin Ahmad. Assalamualaikum Ayahanda. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah merayai kami. Ya, pas ada acara di sini kan, sekali-sekali karena ingat dari dengan situ kan ingat oh ya. Dan artinya walaupun ada acara lain cuma tidak terlalu mendesak lah karena acaranya pai juga kan. Jadi berayaan dulu di sini. Iya, berayaan dulu ya. Kan banyak orang hitam ini belum tahu juga dengan kita. Iya. Ini angkatannya Pak Kaning almarhum ya. Iya. Terus pernah di Kutim ya Anda ya? Pernah di sini juga di Kutai. Awalnya kan di Kutai kita kan, pernah di Kutai. Habis itu karirnya itu besar di Kutim juga ya Anda ya? Di Bulungan. Oh, di Bulungan baru di Kutim. Oh. Berarti ini kuat data kami nih. Jadi ya artinya walaupun anak kan kita saya memang artinya hitam kan dibesarkan oleh Kutai. Ya. Besar oleh Kutai lah dulu ya. Saya, Pak Kaning, almarhum Abu Bakar, Ocon, Pak Pathan, almarhum Pak Sapran Adenan. Ya satu angkatan lah kita kuliah di Unmul, saya di pertanian, Pak Kaning di ekonomi, Pak Tamrin Elok itu guru kami, dia kuliah di Sospol. Jadi kita SD di Tenggarong, SMP di Tenggarong, memang SMA di Tenggarong ya karena memang pertama tidak mampu untuk sekolah keluar daerah, tidak mampu dengan situasi ekonomi keluarga misalnya, ya kita tidak bisa juga memaksa kan. Artinya bunyi orang juga bunyi temelahan itu Pak, penjalin ada akarnya pun dia tahu ya. Memang SMA Tenggarong itu saya hari ini lihat SMA Tenggarong alhamdulillah. Pernah satu hari saya baca di koran tuh SMA 1 Tenggarong bisa sudah membuat artikel bahasa Inggris. Saya bangga sekali. Artinya memang dengan kami jauh lebih. Kalau kami itu hanya struggle, terus terang struggle. Materi kurang. Sekarang ini materi banyak, harus juga diiringi dengan struggle supaya SMA itu tambah. Sekarang oleh Pak Gubernur kan dibaiki lagi, itu kan dulu kan banyak kosong kan waktu kita reuni tahun berapa tuh banyak belum pupus. Nah sekarang udah pupus. Jadi Bebaya hari itu bunyi sida SMA Anwar Muntai, SMA Tabang, SMA Tenggarong diresmikan di Tenggarong. Saya bilang terima kasih Pak Gubernur ya. Karena SMA itu harus bagus, sehingga kalau SMA bagus orang bisa kemana-mana masuknya. Kalau kita dulu berani ya Unmul lah. Itu pun waktu itu Unmul mungkin berani nerima itu. Kalau misalnya Unmul sekarang mungkin kita bisa diterima juga. Karena spek kita kan. Iya. Tapi saat ini kan jadi itu diberi beasiswa oleh Pak Ahmad Dahlan kan, jadi SDM tuh Pak Ahmad Dahlan. Bupati dulu ya kan, itu kan semua cabang. Komputer aja waktu itu belum ada. Kalau semua jurusan diberi sampai ke seni tari itu. Ya makanya almarhum senior kita Jalni Idris tuh maju karena memang diberi oleh Pak Ahmad Dahlan. Silakan Anda. Hanya komputer memang belum ada waktu itu. Jika ada komputer mungkin saya disuruhnya. Mungkin sudah komputer nih programnya. Jadi kita kuliah, Pak Kaning di ekonomi, Pak Sapran di ekonomi, Pak Tan di ekonomi, Pak Abu Bakar di ekonomi, saya di pertanian. Nah dengan Nanang Suryanadi, dengan Pak Yusuf, almarhum Nanang Suryanadi di Kutanan. Itulah jadi balik ke generasi di bawah kami adalah Sahran, Insinyur Sahran. Balik ke sini kerjalah kami di sini. 76, 88. Ya dengan dinamikanya ya ada peluang-peluang di Bulungan ya kita ambil lah. Bukan kita ambisi dengan jabatan, tidak. Artinya memang
kalau kali itu diterima ya harus kita ya itu tadi, karena juga kawan-kawan ini sudah banyak kan datangan. Senior Abdul Ghalib datang juga dari Jember waktu itu. Ya kita saling cari cari peluang dan cari pengalaman. Itu sampai ke Bulungan itu. 11 tahun di situ sudah mulai juga jenuh kan. Namanya di utara sekarang kan, di Kaltara itu mulai lagi. Alhamdulillah pemekaran mau kembali ke Tenggarong kan dengan dinamika sendiri sudah. Pasti alhamdulillah pemekaran Kutim masuklah kita ke Kutim. Itulah. Jadi sekda dulu kita di Kutim. Ya mula kan jadi kepala pertanian, pertanian. Habis itu di dinas penanaman modal. Habis itu di sekretaris KPU pernah saya. Mula-mula 2003 sekretaris KPU itu dibentuk, saya sekretarisnya. Alhamdulillah bisa ditata dan sebagainya. Nah 2004 jadi asisten ekonomi bangunan, kedua lah. 2006 ada jadi asisten administrasi. 2007 ya Pak Awang kembali jadi bupati periode kedua. Ada asesmen untuk sekda, kita asesmen dia dipilih oleh Pak Awang itu aja. Terus sampai Pak Awang 2008 gubernur, Pak Isran jadi bupati. Kita teruskan 2010 kan udah 60 tahun dia harus pensiun ya pensiun. Balik mau ya. Balik lagi ke sebagai masyarakat itu. Tapi artinya kita sudah cukup mengabdikan diri untuk daerah hitam sendiri. Tapi kita nih salah satu yang memotivasi saya, artinya di usia yang relatif masih waktu itu kan kita bertemu pas kita ngurus kuliah kita. Nah itu salah satu memotivasi saya untuk kuliah lagi. Nah kenapa kita kuliah lagi waktu itu? Kebetulan kami di Fakultas Pertanian tuh senior guru-guru kami itu, dosen-dosen kami itu orangnya orang penuntut ilmu gitu lah. Nah itu yang mungkin yang mendoktrin lah atau apa di alam bawah sadar. Ya di bawah sadar mungkin memacu kita untuk juga jadi ilmuwan gitu. Tapi sebenarnya siapapun yang kuliah, kalau menurut pendapat Andi Hakim Nasution itu dia ilmuwan. Hanya orang tidak mau terus dengan ketat membaca, menambah. Kalau karena kalau sudah kuliah itu harus jadi ilmuwan, harus kuriositasnya harus tinggi, tingkat kuriositas bertanya tuh pemikiran kritisnya. Iya, curiosity itu kan di situ aneh itu. Makanya muncullah permasalahan kan. Itu harus Panju, tapi karena mungkin orang kalau jadi pegawai sudah lupa dengan materi-materi kuliahnya, jadi dianggap kayaknya sudah kuliah dia ilmuwan sudah sebenarnya. Hari ini kan Eta Mayahanda selain Eta nostalgia tentang masa lalu juga Eta melihati atau orang Kutai ini Ayahanda, kan perlu juga perspektif kita lah, siapa tahu itu juga bisa memberikan manfaat kan. Hari ini Ayahanda kan isu ramai KN dan segala macam. Kita melihat orang Kutai ini tapi dipandang Ayahanda. Pendapat kita. Sebenarnya kan tidak perlu nunggu dipandang dulu. Tidak perlu dipandang. Artinya kita setiap momen itu harus kita ikuti gitu setiap momen itu. Tapi bukan berarti kalau orang A hitam B, orang B hitam A, enggak begitu. Setiap momen itu harus kan sekarang era itu era kolaborasi. Bukan lagi era kompetisi, bukan. Kompetisi itu kan pada waktu lain anunya, tapi kan sekarang era kolaborasi. Nanda Fauji dengan siapa nih misalnya? Ipit misalnya enggak bisa Fauji mengatur kolaborasi. Dia programanya situ anunya kan mungkin dia enggak mampu jadi hostnya kan dia enggak mungkin eranya kalau kolaborasi sudah. Nah itu juga yang harusnya tertumbuhkan di daerah Kutai ini ya kan, kolaborasi lah itu ya kan, karena ada pepatah itu kan setiap orang punya kelebihan. Nah dari kelebihan itulah kita belajar. Kan di situ anaknya itu. Nah tadi kenapa saya kuliah lagi, umur tua saya kuliah. Karena kalau kita ikut tapi bukan berarti ini bukan iklan ya. Coba bayangkan sekian puluh juta misalnya 6 bulan loh kuliah.
Berapa ilmu didapat itu? Iya. Iya. Ya tapi bukan berarti ya Bapak ada uang ya. Sekarang misalnya katakanlah kita punya orang punya uang, pasti punya uang, nggak mungkin lah. Orang jam tangan aja ratusan juta harganya. Ya. Sepatu aja main puluhan juta, ikan pinggang aja main 20 juta kan. Kalau itu jadi dia ditransformasikan ke sekolah kan misalnya. Atau kalau orang itu di sekolah dia transformasikan ke orang lain, dia bantukan kan. Yeah. Nah, jadilah orang-orang kita itu kolaborasi tadi kan, keluarganya ya, yang jelas keluarganya lah dulu kan. Ya. Saya terus sama dulu keponakan saya, anak kakak saya itu kita suruh S2, SPP-nya kita bayari. Dan itu pun gotong royong. Tahun pertama saya, tahun kedua adik saya bayari SPP-nya bergantian. Waktu itu masih 6 juta lah. Satu semester 1,5 juta. Tahun kedua. Jadi 4 orang itu kita berjumpa. Alhamdulillah sekarang dia MP lah ya, ada di Kutan. Karena dia satu Kutan. Jadi kolaborasi itu kita praktekkan itu. Yang kalau itu ditumbuhkan kepada seorang di anak hitam kan mampu juanya kan. Ini kan ada tanggung jawab juga ya kan. Ada itu ya ganti-gantian lah. Yang penting SPP-nya dulu. Tapi kan di semua orang hitam ini kaya ya Anda. Yang bisa kaya itu kan tidak harus dengan uang. Kaya itu macam-macam kan? Iya. Kaya itu macam-macam. Tapi rata-rata orang Kutai cukup mampu. Jadi untuk kuliah itu atau untuk belajar itu, untuk sekolah itu ya sangat penting. Ya kalau misalnya juga mampu kita bisa ngapel kan, misalnya bisa apel ke rektor. Pak rektor nih adik saya tidak mampu nih, bisa kan dia kan sekarang kan UKT itu kan macam-macam. Iya. Tapi saya tamu bujur apa, dijinaka lah. Ya. Kalau kita mampu ya mampu lah, kalau dia mampu nih mampu. Kan banyak juga. Ya banyak tempat-tempat misalnya dulu kan rumah sakit sebelum ada BPJS nih kan. Rumah sakit melayani orang tidak mampu. Nah, padahal waktu dia datang ke rumah sakit gelangnya bersusun, tapi padahal dia mampu kan. Nah, sekarang ada BPJS kan. Nah, pemerintah kan sedih juga soal itu BPJS kan aja sih kan. Dia ada lagi makin surat keterangan SKTM segala macam. Jadi itu tadi kolaborasi lah kan hitam latih lah gitu. Nah tapi dalam penglihatan kita nih ya kan, pemerintah pusat ini apakah memperhatikan sekali dengan Kalimantan Timur atau orang Kutai ini? Memperhatikan atau tidak memperhatikan itu dengan perencanaan hitam sebenarnya. Bagaimana itu membawanya itu ke pusat. Terus realitas orang Kutai menurut kita tidak apa? Maksudnya? Yang kita lihat saat ini ya, realitas orang Kutai ini bagaimana untuk berkontribusi membangun daerah, membangun bangsa negara ini? Apapun harus ditingkatkan lagi gitu. Ya harus ditingkatkan lagi. SDM-nya apakah sudah? Nah SDM-nya aja harus disempurnakan terus, disesuaikan. Apalagi dengan sekarang ada kompetensi kan. Semuanya dia itu akan sertifikasi kan. Orang jadi pemandu pariwisata aja sertifikasi, ya kan? Dia harus diumpati itu, ya mana mau. Nah, gubernur kan sekarang kan ada beasiswa untuk sertifikasi. Saya tidak yang melamar, itu nanti tanyakan ke Tuntas. Jadi Pak Gubernur itu menyiapkan di Tuntas itu ada dana untuk membantu untuk mendapatkan sertifikasi itu. Coba tanyakan ke Tuntas ke panitianya. Sertifikasi apa yang disiapkan gubernur kan macam-macam dengan ada pemandu wisata, ada bekerja sebagai HR, Human Resource Management kan, ada sertifikasi itu gubernur membiayai itu untuk mendapatkan sertifikasi itu. Karena kan tuh bayar juga tuh 5-6 jutaan juga tuh ya kosnya. Jadi negara juga sebenarnya sudah hadir ya Anda ya? Negara. Jadi negara hadir, kita yang harus aktif lagi mengejar informasi itu. Kalau ini ya Anda, kan ada juga mindset di kita lah ya Anda ya. Setelah lulus sekolah, SMA misalkan segala macamnya. Ya kita tidak ada keinginan untuk menjustifikasi siapa ya. Mereka lebih condong untuk
karena perusahaan swasta banyak ya di Ya. tempat kita yang investasinya besar seperti tambang, Ya, batubara, ya, dan ya. segala macam, migas dan lain sebagainya, sawit, mereka langsung kerja. Nah, itu gimana? Maksudnya? Kan mereka lebih memilih kerja dibanding kuliah atau sekolah dan segala macam. Katakanlah mereka stop di SLTA. Ya. Saya tidak ada masalah itu. Asal kita ingatkan kembali. Ingatkan kembali. jangan kelupaan dengan sekolah. Dengan pendidikan harus ditambah terus. Iya. Atau diajakin dia masuk UT. Kan UT kan tidak memakan waktu dia bekerja. Banyak kan kemarin kan kubacakan apa di sini ya diskusinya ada 7 kan di Kutai ini kan di Jakarta macam-macam segala macam kan. Nah itu kan bisa diupayakan online, apalagi zaman online kan. Diupayakan online aja untuk membantu kawan-kawan kerja itu. Artinya ilmunya harus ditambah. Ya. Artinya jangan harus ditambah memang. Ya. Jadi orang etam nih harus meningkatkan kapasitas harus ditingkatkan memang. Karena kan ilmu itu kan bertambah terus di dunia. Iya. Berkembang terus ya kan. Mungkin cara misalnya ditambang itu kan ditambang pasti ada juga ya kan latihan-latihan mereka ya kan. Jadi yang tadinya non skill bisa bisa non skill ya. Bisa naik bisa kan, naik ya. Kalau enggak kan rugi aja dia ya kan. Atau kita ingatkan siapa saji hitam lah, apa Lebak kah, LBH kah mengingatkan tolong anak-anak kami yang ada di perusahaan tadi ditingkatkan kapasitasnya ya kan surat aja kan supaya mereka kan. Nah kemarin itu saya ketemu orang yang bekerja di apa ya marin. Nah marin itu ada yang disekolahkannya S2 ada. Kebetulan mencari buku dia di toko Gramedia, toko Ajis. Saya tanyain, dia jam sini juga di daerah Patian sini juga. Dia kerja di marin itu, pesan kayak laut. Pak kami disekolahkan oleh S2 Pak banyak. Lalu ada lagi disekolahkan lagi oleh marin perusahaan PT Marin itu S1 khusus disekolahkan bayarkan loh. Artinya perusahaan pun memberikan kesempatan karena mereka tadi SDM-nya harus kapasitas tingkatkan sehingga produksi meningkat kan profitnya kan meningkat juga. Bayangkan itu. Secara sosial ditambah yang mengingatkan perusahaan-perusahaan tambang itu kan kalau ada staf Anda yang belum S1 tolong di S1-kan ya kan. Dia hanya mengingatkan aja. Ya, otomatis sebenarnya untuk keuntungan mereka juga. Keuntungan mereka ya, karena kan pendidikan itu kan bukan kan coba banyak misalnya direktur bank itu dari teknik mesin, teknik nuklir, kenapa kok jauhnya dengan uang? Karena apa? Kan tadi orang pendidikan itu mungkin ininya praktis berpikir gitu. Dan mungkin efisien. Nah, di situ kan perusahaan itu kan efisien. Iya. Harusnya banyak orang yang bisa ngerjain, seorang aja bisa. Lalu atau berkomunikasi bagus ya kan? Itu namanya. Makanya kan kalau baca-baca di Jawa Pos tuh orang teknik mesin bisa di bank cabang ini cabang. Itu sekalinya alasannya karena berpikir praktis tadi. Dan mudah diajak berkomunikasi. Terus selanjutnya kan, Etam melihat orang Etam ini dari segi politik mungkin ya. Bagaimana kita melihat realitas politik dan juga peran orang Kutai untuk membangun daerahnya dan juga di bangsa ini? Politik mungkin bagi orang Kutai masih baru ya, masih baru. Jadi agak baru ya. Artinya kan politik ini kan basicnya adalah bagaimana mencapai kekuasaan dan mempertahankan. Nah dengan dinamika sekarang ini kan itu jadi dinamika yang tajam itu. Ya. Kalau lagi dulu misalnya ayah kita politiknya bersama, cuma tidak terlalu tajam. Sekarang ini tajam kan.
kalau tidak setuju bisa ada musdaluf, ada macam-macam dicari lah. Ya. Itu harusnya memang harus kembali kepada etika politik tadi. Ya. Kalau sudah tidak menang, ya sudahlah, ya kan. Itu berikan masukan, ya kan. Itu. Bisa terlalu baper ya. Bisa baper ya. Kan semua orang mau menang kan, nggak mungkin lah kemenangan itu ada semua orang kan, semua satu aja ya. Ya lalu mainnya juga harus ya ada etika politik lah ya kan ya. Ada rule-rule-nya lah. Ya. Tapi melihat perbedaan-perbedaan yang misalkan meruncing dan segala macamnya, apa saran kita untuk orang Kutai yang bergerak di wilayah politik? Kalau meruncing ya, misalnya itu kelompok yang kalah dalam tanda petik ya jangan juga mengumbar-umbar kekalahan itu. Diberikan ambil hikmahnya aja gitu. Mungkin ada hikmahnya, tapi mungkin politik nggak mau, mana ada hikmahnya kan? Ya. Karena ada panas tadi kan? Iya ada panas ya. Tapi bagi pemenang ya jangan jual jumawa ya kan. Dia harus menunjukkan juga bahwa dia mau kemenangan itu memang diiringi dengan apa? Dengan visi misi yang dijanjikannya harus maju. Kalau dia maju ya jangan dipilih lagi. Ya. Tapi susah juga kan karena masyarakat kan sering berubah-ubah juga ya kan. Nah, terus ada potensi-potensi yang kemungkinan ke depan bisa muncul dan segala macam terkait mengenai masalah pertentangan antar suku nih. Antara orang Kutai dengan orang pendatang, orang apa dan segala macam. Bagaimana kita menyikapi itu ya? Ya harus banyak komunikasi, berkomunikasi, saling apa? Tapi bukan tip yang manjur lah. Ya saling apa? Kapan bertemu, kapan ngomong, ya kan itu aja. Sarasehan apa ya kan? Kalau saling mengelompok kan, terus dengan pikiran-pikiran ini begini ya sudah. Lebih pada penyatuan visi saja. Penyatuan visi ya. Kembali ke wilayah pendidikan tadi, Ayanda. Nah, kalau saat ini kita melihat di Kutai Kartanegara lah, Ayanda, atau di Kaltim lah. Nah, pendidikan kita ini bagaimana sih, Ayanda? Pendidikan kita cukup maju. Ya, maju. Saya bangga melihat SMA 1 saya misalnya, tapi malah bukan iklan ya. Lebih maju daripada saya misalnya kan. Makanya dulu saya bilang kalau zaman saya itu yang kami cari itu adalah repertorium. Nah sekarang kan sekolah-sekolah dengan laboratorium sudah, ya kan apa-apa ada laboratorium. Kami ini repertorium, repertorium ini buku soal lalu dikerjakan sudah. Misalnya ada soal cara jawabnya ini rumus ini itu yang kita baca. Oh berarti soal itu akan menjadi. Sekarang udah orang dengan laboratorium ya kan. Itu yang memajukan ya kan. Nah artinya memang apalagi sekarang kan SD, SMP, sanawiyah kan SLTP itu di kabupaten, SLTA di provinsi. Nah itu sudah meringankan beban masing-masing kan. Tinggal bagaimana kabupaten aja lagi. Ya dievaluasi lah gurunya, cara mengajarnya, kesejahteraannya ya kan. Harus itu. Jangan sampai gurunya tidak sejahtera gimana dia memikirkan keluarganya ya kan, itu sudah pasti ya. Mana mikirkan beras mana mikirkan kalah. Ya. Jadi harus sejahtera ya kan. Makanya kan ada insentif ini. Nah guru-guru juga pun ada serdos misalnya sertifikasi guru dan sebagainya. Itu maksudnya untuk meningkatkan kesejahteraannya dan meningkatkan kapasitasnya sendiri. Ya. Nah terus itu dari sisi pendidikan Ayanda. Selanjutnya Etam ini tidak berkisah tentang mengenai masalah peran swasta lokal Etam, ya kan orang Kutai dan segala macam. Nanti bagaimana kita melihat itu di dalam era sekarang ini? Ya swasta lokal itu harus ditingkatkan lagi ya. Dan memang orang Kutai itu bukan pedagang. Jadi pedagang itu ada 3 suku sebenarnya Indonesia nih, Bugis, Banjar dengan Padang. Tapi bukan berarti bisnis itu tidak bisa dipelajari, Yang mana orang Kutai yang mampu kan? Kayak rumah tingkat 3 kan di Waipo itu kan orang-orang Kutai bisa kan? Hanya memang kapan-kapan kalau perlu. Sekarang kan istilahnya di Renal Kesali itu adalah
non degree yang sukses kan, tanpa dia kuliah dia sukses. Nah itu kapan-kapan undang di Gunikarta ceramah ya kan, undang di SMA kelas 3 misalnya bicara tentang bagaimana bisnis itu kan. Artinya sesuatu itu bisa dipelajari dan etam juga bisa sebenarnya untuk bagi orang-orang. Iya. Jadi memang orang Kutai kurang berdagang memang. Jadi kesudahannya apa? Banyak hasil pertanian itu dijual kepada saudara-saudara kita dari Sulawesi misalnya kan. Nah Sulawesi dibaiki lagi, diekspor ya kan. Tapi alhamdulillah masih ada yang mau beli gitu nah. Jadi apa pesan kita nih untuk yang ini kan lagi rame-rame nih, entrepreneur ini, entrepreneur itu dan segala macam. Nah, apa saran-saran kita untuk anak-anak muda lah generasi sekarang ini? Ya belajar entrepreneur itu. Itu apa tuh? SH. Ngulas kursi bisa. Bisa ya. Luar ya. Kursi itu penuh dengan alat-alat logam-logam. Orang pesan bola apa segala. Artinya apapun bisa ya selama kita mau belajar. Dan jangan gengsi itu aja. Dan sekarang saya lihat karir itu enggak gengsi lagi. Enggak ada misalnya saya mahal ada sekarang orang dengan apa? Dengan profesinya tuh sudah saya tukang aja. Saya tukang ini. Artinya dia enggak malu menunjukkan wah dia tukangnya. Iya, tapi kadang kita ini gengsi-gengsi aja. Jadi kita sering jadi kalau disebut sukses jadi ini lalu, berarti tidak. Berarti kalau sukses jadilah dirimu sendiri sebenarnya. Iya. Kalau sukses jadilah diri sendiri. Iya sendiri ya. Daripada melihati orang misalkan yang pamer harta kekayaan, sukses segala macam. Makanya tadi, kenapa kita misalnya batu bara misalnya? Mana orang Kutai yang bisa tembangkan yang punya batu bara? Nggak ada kan? Nggak ada. Selanjutnya kan yang jauh dari pendidikan itu kan adalah budaya ya Anda. Saya dulu kan pernah ngundang kita ya kan di acara di Unikarta. All kali pertama itu bertemu. Kalau itu kan di sana ayah Anda Haji Bolin. Nah, bicara mengenai masalah budaya. Kayak mana sih budaya etam ini ayah Anda supaya bisa tetap bertahan dan juga bahkan bisa familiar lah bahkan di global ya. Nah, aku lari sedikit dari budaya kan. Aku lari ya bagian dari budaya kan. Sejarah kita sejarah kita ini harus dibujuri dulu. Harus dibetuli, dibujuri lah. Jangan sampai sejarah itu dibengkok-bengkokkan gitu. Gitu. Nah kalau sejarah sudah bujur, kan ada budaya di situ. Nah baru kita dan ini orang Kutai ini begini, orang Kutai ini micing, orang ini. Iya tidak ada masalah. Orang Kutai itu gini. Nah itu tidak perlu dianukan. Asalnya kalau orang misalnya orang menarikan dan marah kan, dia tapi nggak paham. Jepang itu Kutai, ya kan? Tingkilan itu Kutai, ya kan? Jadi literasi sejarah kita juga harus. Sejarah itu adalah jujur, intinya jujur, jangan tak berjenaka. Jenaka ketahuan. Apa juga menjenaka sejarah kan? Hitam juga diikut di situ kan? Rugi. Jadi sejarah itu harus jujur gitu. Terus untuk meluruskan sejarah itu skemanya bagaimana ya? Ya kepentingan tadi. Kan orang kan sering kenapa sejarah tidak bisa dibujuri? Karena orang yang mau menciptakan sejarahnya mau masuk di situ. Padahal dia ada di situ. Untuk mungkin popularitas. Itu popularitas ya, itu sejarah. Banyak orang mau ikut di situ. Padahal dia ikut. Namber juga. Namber juga, ya kan. Sebenarnya sudah terima kasih sebenarnya kalau punya bahannya berikannya inilah aku dapat bahan itu orang dibujuri sejarah hitam ini. Nah, buat para penulis sejarah ini ya Hendak, kalau menurut kita apakah penulis kita artinya penulis sejarah
jangan tendensius gitu nah. Jangan cenderung ke siapa-siapa. Harus harus saklek dengan wah nggak benar ini. Kan kemarin sudah kan? Apa di WA apa di mana ya? Bahwa sejarah Kuta itu menyebut seorang tuh tahunnya dia cocok kan? Ini maka aku balasnya kan juga dicocokkanlah, diluruskan ya kan? Jangan dibohongkan juga ya kan? Ya kan? Kan bisa dicari. Bisa itu Pak Sapur, aku waktu Tenggarang aku nih pernah melihatnya. Cari lagi kan ada bang-bang kan, tapi aku melihatnya ada sini kan. Jadi harusnya bisa lebih holistik ya. Iya, jadi holistik di situ. Atau jangan bohong lah. Agamanya jangan bohong. Mana dia ada jangan mau pada ada. Terus yang ada jangan jadi nida kan? Dia ada boleh itu ya kan. Apa juga itu misalnya menjilat orang apa gunanya, ya kan? Nah sudahnya kan jadi prinsip-prinsip terus itu, ya prinsip-prinsip terus itu. Jadi itu yang harus benahi. Harus benahi ya. Karena kalau dia sejarah rugi, makanya di luar negeri itu, kenapa yang paling payu itu adalah Fakultas Sejarah dan Antropologi. Karena apa? Karena orang-orang Inggris itu, orang-orang Belanda, orang Eropa, dia tidak mau sejarah nenek moyangnya dimainkan, terdistorsi ya, maunya ya. Jadi ya sejarah nenekku gitu. Apalagi orang Inggris misalkan nenekku adalah pelaut ya kan, jago pelaut kan, jadi mau itu. Nah kita juga bukan kalau cuma di pelaut ini ada masalah. Doa orang Kuta sejarahnya ini itu harus dibujuri. Bahkan itu bisa menumbuhkan spirit dari kalangan muda ketika dia tahu sejarahnya. Itu kan modal hitam kan, basic hitam kan situ kan sejarah itu. Baru ke budaya-budaya. Iya, sejarah itu walaupun negatif bisa jadi positif kan? Kenapa? Karena itu melawan negatif tadi kan. Wah itu jangan lagi menuruti dan lagi kita menuruti masa lalu dia tahu masa depan sudah. Ini ending yang ngumpat ini. Itu. Bisa jadi hikmah. Iya, jadi hikmah. Dari segi budaya ya. Iya, budaya. Karena apa budaya itu adalah bangsa yang katakanlah kan apa beradab gitu kan. Beradab. Kita juga bisa melihat perjuangan orang Bahari. Iya, orang Bahari ya. Tapi kalau kita melihat hal-hal yang bersifat mitologi ya, misalnya di sejarah itu kan ada juga hal-hal yang bersifat mitologi pada sejarah itu gimana? Itu yang sering didiskusikan. Kita terlalu lawas di mitologi, di mitos terlalu lawas. Nah, harusnya mitosnya lari kepada logos, kepada ilmu sudah. Jadi misalnya orang apa misalnya, oh iya dari segi ilmunya ini di sini. Baru lari lagi ke teknologi. Nah, kalau hitamnya awas di mitos saja. Sehingga kami ketinggalan. Orang sudah lari ke ilmu, lari ke teknologi sudah. Nah, itu tugas siapa ya? Tugas pendidikan sebenarnya. Apa? Pemerintah kah atau siapa? Nah, pendidikan kan pemerintah sudah melakukan pendidikan. Nah, pendidikan yang mana kan? Oh, itu bukan berarti mitos yang jelek, tidak. Mitos kan, mitos itu bisa ada, bisa tidak kan? Jadi dibuka lagi lah apa arti mitos, apa lagi legenda kan? Bisa mitos itu bisa ada, bisa tidak. Tapi cepat larikan kepada dari sisi ini pengetahuan ilmu. Makanya apa? Ada penelitian itu. Kalau pakai otak ya namanya ilmu yakin kan, kalau pakai indra namanya hakul yakin. Nah, lari lagi ke situ. Nah, kita kekurangan di situ. Harusnya sudah bertransformasi literasi sejarah kita ke wilayah yang bersifat keilmuan sudah ya. Dan bahkan teknologi Bahari itu udah mantap ya. Sudah bisa bangun ini, bisa bangun itu dan segala macam kan, dan bangunannya kokoh sampai saat ini. Makanya orang sudah lalu membanding, wah hitamnya dijajah Inggris semuanya. Kalau jajah Inggris hitam jadi enggak. Loh, hitam jajah Belanda itu kan negara besar loh. Bukan negara kecil Belanda itu. Jepang itu negara besar. Memang mungkin hitam mungkin dibinasakannya itu kan. Tapi kan
tapak-tapak asli itu tapak-tapak bangsa besar. Mm-mm. Anak hitam yang mengecilkan, Iya. hitam yang mendistorsi itu sebenarnya. Masa hitam harus balik lagi dulu minta jajah sama Inggris, baru kita maju ya kan? Iya. Loh, banyak kan ibu-ibu hitam kan lagi bapaknya bahasa Inggris, bahasa Belanda, yang mana tahu bahasa Indonesia? Bayangkan itu. Jadi peinsecurean orang Apa? Peinsecurean. Iya, kita lihat. Jajah Belanda itu bukan bangsa kecil Belanda itu, coba bagi Belanda tuh. Iya. Iya. Nanti hitam yang mendistorsi, hitam yang mendistorsi ya, menyimpangkannya itu. Sehingga itu menjadi underestimate lah bahasa Iya. ini. Jadi mentol lah, celap lah Iya. kan untuk menjadi bangsa yang Iya. besar. Terus akhirnya dalam membangun Apa? bahasa. Nah, dengan era digital, global dan segala macam ini kan kadang tergerus bahasa-bahasa hitam, bahasa Kutai. Enggak juga sebenarnya. Segala macam. Ini juga. Makanya ada Kutai itu kan apa? Hitam kelompok itu beri bahasa Kutai itu. Iya. Atau terjemahkan bahasa digitalnya ke dalam bahasa Kutai. Iya. Itu cara maknanya. Nah, untuk membendung itu jadi bisa dibendung tuh. Masa kemajuan masih ada dibendung. Cuman jangan dilupakan anunya itu bahasa hitam tuh Nah, ya untuk mempertahankan itu aja. Iya, terjemahkan bahasa Kutai ini. Iya. Amun bunyi bahasa bahasa digital misal di delete, bunyi hitamnya disapu, dihapus ya kan. Itu diterjemahkan supaya bahasa itu dihilang. Iya. Ya tiga item nih kayaknya kan banyak bahasa kosakata bahari yang mungkin kadang diketahui oleh anak sekarang ini gitu nah. Kalau perlu ada kamus bahasa Kutai ya kan. Alhamdulillah Pak Ahmad Bahara almarhum kan pernah ngolah kamus bahasa Kutai itu yang hitam tuh mudah-mudahan masih ada anunya apa tuh? Apa istilah itu salinannya dengan anak-anak sida kan. Bagus tuh. Walaupun mungkin belum sempurna, tapi minimal upaya orang tua itu kan Ahmad Bahara itu kan pernah jadi Pertamina itu kan bisa masih membekali hitam masih ya kan daripada hilang sama sekali kan. Nah setidaknya kita juga bisa nambahkan lagi yang kalau tambahkan ya kan. Jadi orang-orang penulis kamus penulis buku juga memang harus dibuat. Dan sekarang kan era sekarang ini kan orang bertingkiran disupan lagi sudah. Dulu kan mungkin tahun-tahun 70-an, 80-an orang bertingkilan, orang tingkilan Bejepen itu malu kan? Kan lagi sudah. Karena zaman rock bahari kan? Iya. Karena rock ngomong juga, tapi sudah orang berbalik lagi ya kan? Rindu juga dengan dengan yang natural alami itu rindu juga. Bahkan dikolaborasikan sih. Iya. Ada itu tadi Tegak Hadrah itu kan pola bernyanyi tapi dengan hadrah. Kan orang ini malu jadinya. Iya. Diakulturasi bahasanya tuh kan. Jadi era itu balik lagi sekarang sebenarnya. Ini malu lagi orang bertingkilan Jepang nanti malu lagi. Terus masalah pendalaman ini ya Anda kan untuk menjaga identitas kita selain sejarah itu kan bahasa tadi. Kita penting nggak sih bahasa daerah, bahasa lokal kayak di daerah-daerah lain itu dimasukkan ke muatan lokal? Bisa. Boleh, kenapa nih? Boleh. Pasti pernah dulu. Di Kutai ada muatan lokal pernah. Iya, kalau sekarang ini kan. Tapi dengan catatan bahwa ini bukan untuk kedaerahan, tidak hanya untuk supaya bahasanya tetap langgeng lah gitu kan. Tetap terjaga. Ya biar bagaimanapun kan namanya Kutai ya Anda ya. Ada orang Kutai kan kita harus tahu segala orang sebenarnya harus tahu. Kayak saya juga perlu pakai belajar bahasa lain karena banyak teman saya orang lain misalkan. Jadi tuh regulasi itu penting ya. Ada. Itu kan lokal aja tuh, bupati aja tuh mari kita buat muatan lokal ya kan sudah. Jadi dengan adanya sejarah, dengan adanya bahasa, jadi orang itu tahu dengan identitas itu. Dan di supan gitu, bisa malu, bisa malu. Untuk desa hitam nih, orang Kutai,
di manapun mereka berada, baik itu di luar Kaltim kah, atau di dalam Kaltim dan segala macam. Apa yang kita sampaikanlah ke orang-orang etam? Kalau orang Kutai di luar bener ya, artinya tadi pertama kolaborasi ya kan. Kedua saling memberikan tip-tip lah ya istilahnya, memberikan kelebihan, bukan kelebihan hitam ya kan dari kota. Artinya kalau hitam kan berikan ya, dan hitam pun kalau hitam kekurangan jangan disupan ya, jangan supan artinya. Karena wal asri itu kan saling mengingatkan aja ya kan. Saling mengingatkan dalam kebaikan ya. Dan sabar memang itu. Agama Allah tuh maha tahunya. Pasti orang yang diberi peringatan tuh marah biasanya. Lalu juga ada lagi tip dari motivasi itu kan. Kalau awak ingin diisi maka awak harus mengosokkan diri awak dulu. Amun gelas awak penuh kan dia mungkin. Begitu orang nambahi melimpar-limpar aja. Karena awak ada merasa penuh. Iya. Terlepasan orang ya, karena kita udah merasa penuh kan. Jadi kalau awak ingin diisi ya kosongkan tuh gelas awak ada, kosongkan. Itu teori motivasi. Artinya, itu harus open minded. Ya walaupun kita sudah tahu itu kan. Kalau kita tahu kan kita ditambahi aja lagi ya kan, dengan ingatkan lagi. Iya. Ada lagi? Itu aja. Jadi saat itu deh, saling informasi. Kalau untuk kemajuan kita sudah punya, kita berikan ke orang lain, itu aja. Misalnya itu ada anu. Awak bisa tuh, coba 4 testing. Ya. Saya ingat ada kawan, ada 4 orang lah di Jogja itu kan. Pitis sudah ada nih pitis. Habisan lah. Pitis ada. Yang seorang ini belum kuliah, tapi tubuhnya bagus besar. Ini cerita almarhum Insinyur Muhammad Bogel. Nah, kawannya ini diterima enggak kuliah di Bitis. Dia itu ada pengumuman pilot. Garuda mencari pilot. Kemudian kawannya itu besar tubuhnya. Awak masuk ke dalam pilot, cocok awak besar. Awak besar. Jadi karena gizi kurang ini kan sudah Bogel ini memberikan susunya. Sampai lulus berdua, tinggal 2 masuk. Kalau tidak salah Pak Bogel kan jual cincinnya untuk kawannya supaya kawan itu terus sempat testing Garuda dan lulus kan. Hari ini sebenarnya pilot Garuda ban 4 sudah. Nah itu tadi contohnya kolaborasi, saling mengisi lah istilahnya kan. Saling support. Sudah Pak Bogel kuliah sudah kan di teknik sipil apa segala sudah Pak Didik Suryadi yang ini belum kuliah. Nah itulah, jadi sama dengan orang Kutai yang di luar, di dalam kita saling aja, saling memberi. Yang terjun dunia politik. Iya di dalam politik ya kan. Jangan. Oke lah, ini partai A, partai B. Silakan masing-masing dengan cara-cara itu untuk mencapai kursi tadi kan. Tapi jangan sampai betis kawan dikait ya. Oh iya, terjadi pokoknya ya kan. Dicekel mengikut tadi sudah. Ya. Baiklah Anda. Kalau itu dan itu harus dilatih memang. Ya. Harus dilatih. Kalau ini dilatih mental hitam nih ya. Tetap kita harus bunyi hitamnya akan sungsang lah hati ini kan harus dilatih itu. Ya, harus dilatih. Makanya melatihnya itu berilah kalau ada orang-orang minta itu beri 10.000 kan itu hati itu jadi belas kasihan kan jadi coba pernah diberi orang mana hati itu kasar masih. Jadi informasi lah ya kita bantu adik-adik hitam informasi sekolah, informasi beasiswa, informasi kita berikan lah. Kita perlu lagi sudah ya kan? Ya. Bukan diperlu artinya bisa situ nambah S2-nya sampai 4 macam ngapain jual kan berikan ke orang lain kan. Berikan orang lain kesempatan itu kan orang lain jadi banyak juga itu kan. Apalagi sekarang kan CSR perusahaan-perusahaan kan datangi kami. Nah kemarin lah menyebutnya kan di Unikarta waktu riset kan. PT apa tuh? Muara Jawa kah?
Muara Jawa apa? Ibu ini ya. Ya kan S2, memberikan kesempatan S2 kepada dosen Yogyakarta kan di Itali. Oleh Pak Erwin, rektor itu, bisakah S2 Itali ini dijadikan S3 di apa di dalam negeri? Bisa punya. Nah itu upaya-upaya itu. Walaupun Pak Erwinnya tidak doktor, tidak ngambil kesempatan itu kan orang lain di sekolah kan, alhamdulillah kan dapat pahala juga ya. Ya mudah-mudahan Pak Erwin kan dapat sponsor lagi kan supaya bisa doktor juga kan. Dalam nyala untuk dirinya bisa itu. Oke saya yang kuliah kan dia S2 aja sudah kan. Baiklah Yanda. Oke, terima kasih. Ini hanya carangan lepas saja nih tapi ya untuk kami generasi bawah ini ya kan sangat terinspirasi lah. Memotivasi kita juga untuk saling gotong royong lah gitu. Untuk membangun kota. Terima kasih. Hasilnya pun memberikan untuk apa? Untuk daerah hitam ya gitu aja. Terima kasih Ayah sekali lagi. Kehadiran kita mensupport kami lah. Mudah-mudahan sukses. Amin.